Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi akan membahas bagaimana cara memperluas wadah kebatinan dalam diri. Dan pembahasan kali ini sesuai dengan pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, ada baiknya sahabat BFC semuanya klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bertegur sapa di Babah Fahmi Channel. Semoga apa yang kita bahas ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan berkumpul bersamanya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel. Cara mempertebal wadah batin biar saat mengisi khodam tidak jebol wadah batinnya alias gila. Makasih Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel dan yang akan Babah Fahmi bahas di video kali ini. Oke sahabat BFC yang BFC hormati, tadi sudah sama-sama kita lihat ada yang mempertanyakan soal menguatkan wadah dalam diri untuk bisa menerima dalam pengisian khodam. Tapi sebelum membahas ini lebih lanjut, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa follow dan DM IG Babah Fahmi Channel, yaitu babah_fahmi 18. Kalau membahas wadah sepertinya kemarin di video-video sebelumnya sudah ada, tapi judulnya saja yang berbeda. Tapi tidak masalah, kita ulangi agar lebih jelas lagi. Oke, lanjut. Di dalam spiritual dan supranatural, sering orang menyebutkan wadah atau tempat bagi keilmuan yang akan diterima, dan setiap orang mempunyai wadah yang berbeda-beda dan tidak sama. Sebagai contoh, orang yang silsilahnya tidak mempunyai keturunan yang memiliki kemampuan spiritual akan memiliki wadah yang lebih kecil, sedangkan yang memiliki silsilah keturunan yang kakek buyutnya adalah orang yang dulunya pernah mengkaji ilmu kebatinan dan seseorang tersebut juga terpilih untuk mewarisinya, maka wadahnya akan lebih besar. Tapi tetap perlu ada persiapan dan pembenahan. Tapi biasanya tidak sesulit yang sama sekali tidak mempunyai silsilah turunan tadi. Oke sahabat BFC yang BFC hormati, dan di pertanyaan tadi sahabat kita telah menuliskan bagaimana cara untuk mempertebal wadah kebatinan agar tidak jebol atau gila. Nah, di sini saya akan menjawab dengan cara saya dan yang saya pahami dalam mendalami hal spiritual ini. Memang betul, ketika wadah tidak kuat maka ada resiko yang harus kita terima. Contoh yang telah disebutkan sahabat kita tadi, yaitu gila. Jadi ketika wadah di dalam diri Anda hanya sebesar gelas dan ingin Anda masukkan air sebanyak ember misalnya, maka apa yang terjadi terhadap air tersebut? Maka akan tumpah. Maka daripada itu, dalam hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak mengancam diri, bukan untuk coba-coba, tapi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oke sahabat BFC yang BFC hormati, tahap pertama untuk memperkuat wadah kebatinan atau memperluas wadah kebatinan adalah niat. Walaupun sejatinya niat kita untuk memperkuat wadah atau memperluas wadah kebatinan dalam diri, tapi itu harus kita hilangkan. Niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal ini dan itu. Dan pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwasanya niat itu tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada teman-teman ataupun sahabat BFC yang juga DM di Instagram saya juga menjelaskan bahwasanya niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang harus kita benahi terlebih dahulu. Setelah niatnya sudah mantap beriringan dengan ibadah wajib yang harus dimantapkan seperti sholat 5 waktu yang tidak bisa ditawar lagi, benahi diri kita bersama-sama sehingga sholat bukan menjadi kewajiban tetapi menjadi kebutuhan. Ibaratkan kita yang butuh makan dan minum, dan rohaniyah kita, kolbu kita juga butuh gizi, yaitu amal ibadah seperti sholat 5 waktu yang wajib bagi umat muslim. Setelah yang wajib bisa dijalankan, maka tahap selanjutnya sahabat BFC boleh menambahkan ibadah sunnah agar lebih mantap lagi hatinya dan lebih menenangkan batin. Contoh zikir, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, dan yang lainnya yang sanggup kita kerjakan, yang sanggup kita lakukan. Insya Allah semua akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahap selanjutnya adalah istiqomah dan sabar dalam menjalankan hal ini. Harus sabar dan istiqomah, tidak bisa buru-buru, karena yang tergesa-gesa dan semua yang mengikuti hawa nafsu adalah jebakan setan. Jadi semua yang kita lakukan jangan terpaksa dan punya niat lain selain lillahi ta'ala. Oke sahabat BFC yang dirahmati oleh Allah dan yang BFC hormati, jadi itulah tahapan yang bisa kita lakukan untuk memperkuat wadah kebatinan di dalam diri kita. Tapi ingat, saya menyampaikan hal ini agar kita menyadari bahwa kita lemah dan hanya mampu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hanya sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Jadi jangan pernah sombong dan takabur, karena seberapa hebat pun Anda akui diri Anda, belum ada orang yang bisa melawan maut dan menguburkan dirinya sendiri. Tetap masih butuh orang lain. Maka daripada itu, berbuat baiklah kepada setiap orang. Insya Allah hidup akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.